Shalom Bapak Ibu, anak-anak muda, adik-adik sekolah minggu. Saya beberapa waktu ini mempersiapkan renungan untuk Pentakosta yang diambil dari kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Saya teringat dengan istilah yang mulai tren hari-hari ini dengan istilah new normal. Ya, yang sedang kita persiapkan dalam masa-masa akan berakhirnya PSBB. Walaupun sampai hari ini belum dapat ditentukan kapan waktunya, tetapi beberapa media menyebutkan kemungkinan besar akan dimulai dari bulan Juni. Maka ada situasi baru dengan cara hidup yang baru yang akan kita lalui. Salah satu halnya mungkin wajib memakai masker setiap saat. Yang kedua, rajin cuci tangan. Yang ketiga, rajin olahraga untuk menjaga daya tahan tubuh. Yang keempat, yang menjadi kebiasaan baik selama ini, bersalaman, berjabat tangan. Hari ini mungkin tidak lagi berjabat tangan, tapi mungkin bisa seperti ini atau begini. Yang barang tentu menjadi sesuatu yang harus dilatih kembali ke titik nol. Tapi menarik sekali bagi saya, masa-masa itu akan kita alami setelah merayakan Pentakosta. Dan saat saya membaca Kisah Para Rasul 2 dan sejarahnya Pentakosta, saya diingatkan tentang kalau murid-murid juga pada saat itu sedang mempersiapkan diri ya untuk memasuki new normal bagi mereka. New normal bagi para murid adalah saat mereka hidup sudah sekian lama bersama dengan Yesus, dan akhirnya Yesus mati di atas kayu salib, bangkit, dan naik ke surga. Di hari yang ke-40, dan 10 hari lamanya mereka berdiam diri di rumah, menantikan apa yang Tuhan sudah janjikan, bahasa akan datang turunnya Roh Kudus. Ada new normal yang dialami oleh para murid yang mereka harus siap. Tapi bukan hanya berarti mereka harus siap, tetapi ada Tuhan yang ternyata harus kita aminkan, yang tidak akan pernah meninggalkan kita begitu saja. Yang tidak akan pernah meninggalkan gereja begitu saja, yang tidak akan pernah meninggalkan persekutuan orang-orang percaya begitu saja, pengikut-pengikut Yesus begitu saja, dan kita pribadi lepas pribadi begitu saja. Tapi ada sesuatu yang harus kita aminkan, ternyata jauh sebelum itu Tuhan sudah mempersiapkan bagi kita. Kalau hari-hari ini kita sudah bisa melakukan ibadah lewat online, lewat YouTube kah, dengan recording, dengan media Zoom kah, dengan Google Meet kah, ya, kita bisa melakukan PA melalui media sosial, Facebook kah, IG kah, dan lain sebagainya. Yang selama ini hampir-hampir kita tidak pernah pikirkan. Sehingga mari juga mau kita aminkan saat murid-murid ditinggalkan oleh Yesus dan ia naik bangkit, naik ke surga, ya, new normal itu tidak dibiarkan Tuhan begitu saja. Tuhan utus Roh Kudus. Ya, Roh Kudus turun atas mereka, dan ternyata itu semua membuat orang lain yang ada di sekitar mereka, disebutkan pada satu Kisah Para Rasul 2, ya, ada yang bingung, ada yang tercengang, termangu-mangu, dan itulah bagian dari orang-orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka mari mau kita aminkan juga memasuki new normal ini juga kita disertai oleh Roh Kudus, sehingga anak-anak Tuhan boleh terus mengalami pertolongan Tuhan, penyertaan Roh Kudus, dan gereja
ya, yang bukan gedungnya tetapi gereja adalah orangnya, seperti lagu sekolah minggu. Hari ini kita juga harus berhasil membuat orang-orang lain juga tercengang-cengang, ya, termangu-mangu, kebingungan atas segala kehidupan kita. Karena apa? Bukan kita saja yang menjalaninya. Dalam new normal nantinya juga kita akan menjalaninya bersama dengan Tuhan, bersama dengan Yesus melalui Roh Kudus. Selamat memasuki masa-masa new normal, dan teguhkan hati kita. Kita bisa fight bersama dengan Yesus. Amin.